kalangan. Jadi di kamus sendiri ada 2, Bapak dan Ibu. Yang pertama ada kelas-kelas terbuka, dan ini tentunya cocok sekali untuk Bapak dan Ibu yang baru memulai bisnis atau mungkin baru akan memulai bisnisnya. Jadi di kelas-kelas kamu sendiri ada banyak sesuai dengan platform-platform yang ada di ekosistem Gojek. Dan yang kedua adalah komunitas. Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin bisnisnya sudah mulai established, boleh gabung ke komunitas kami. Ada 2, ada komunitas partner GoFood atau Kompak, dan juga ada komunitas retail Gojek atau Kontak. Dengan ikut komunitas, Bapak dan Ibu bisa lebih banyak lagi nih mendapatkan insight dari sesama pelaku usaha. Kemudian saya ingin sampaikan bahwa rangkaian acara hari ini akan diawali dengan sesi presentasi yang akan disampaikan oleh Mas Gideon selaku Product Marketing Executive dari Gobis, yang akan membahas mengenai cara atur promo dan harga jual anti rugi. Kemudian akan disusul dengan sesi Q&A tentunya. Jadi untuk Bapak dan Ibu nanti di tengah-tengah mungkin saat mendengarkan presentasi dari Mas Gideon, jika ada pertanyaan bisa langsung saja diketik pertanyaannya di kolom Q&A untuk nanti kita bahas, kita jawab satu persatu pada saat sesi Q&A berlangsung. Dan jangan lupa juga saya ingin ingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, pastikan stay sampai akhir acara karena ada hadiah menarik untuk Bapak dan Ibu sekalian berupa merchandise dari Gobis dan juga saldo GoPay senilai Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Caranya adalah bertanya Bapak dan Ibu sekalian. Semakin banyak bertanya, nanti kami akan memilih 3 pertanyaan terbaik dan akan diumumkan di akhir acara. Dan saya juga ingin informasikan, tadi saya bahas mengenai Kompak Bapak dan Ibu sekalian atau komunitas partner GoFood. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian bisa gabung, mungkin yang bisnisnya F&B, bisnisnya kuliner, boleh gabung nih ke komunitas partner GoFood untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru nih dari sesama pelaku usaha. Cara untuk gabungnya bisa langsung saja klik gjk.id /gabung kompak. Nanti saat gabung kompak seperti ini nih nanti tampilan di layarnya, atau nanti di Facebooknya kompak juga seperti ini. Nah, bisa langsung ngobrol-ngobrol deh dengan pelaku usaha lain, bisa langsung tanya-tanya dan saling berbagi ilmu. Saya juga ingin informasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa untuk follow sosial media kami supaya bisa mendapatkan informasi terupdate nih perihal Gobis dan juga mitra usaha Gojek. Follow Instagram kami di Gobis Indonesia, kemudian di mitra usaha Gojek, kemudian jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kami di Gobis by Gojek dan juga Facebook Gobis Indonesia. Baik, sekian informasi yang ingin saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan segera masuk ke sesi presentasi yang akan disampaikan oleh Mas Gideon. Kalau gitu langsung saja deh saya undang Mas Gideon. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Raras. Hari Sabtu pagi ini semangat ya Mas untuk berbagi. Oke. Baik, kalau begitu langsung saja saya berikan sesinya kepada Mas Gideon. Oke, terima kasih Mbak Rara. Selamat pagi teman-teman entrepreneur semua. Selamat pagi teman-teman para pelaku usaha. Senang banget hari ini saya Gideon, perwakilan dari tim Product Marketing Gobis, bisa bergabung di acara Bincang Bisnis bersama Dea, Digital Entrepreneurship Academy. Agak susah ya. Untuk berbagi mengenai yang tadi Mbak Rara juga udah infokan. Mungkin flow-nya akan saya putar dikit, jadi kita akan mengawali dengan pengenalan sedikit mengenai Gobis dan layanannya seperti apa. Lalu kita lanjut rekomendasi atau tips dan trik kali ya untuk strategi-strategi ampuh, tips untuk mengatur promo dan juga harga jual. Terlebih juga untuk teman-teman yang nantinya akan bergabung di Gobis. Nah, nanti bisa diterapkan nih tips-tipsnya. Oke, saya izin share screen dulu. Sebentar. Oke. Jadi pagi hari ini topiknya adalah tentang Gobis dulu nih. Jadi satu aplikasi beragam solusi untuk kembangkan usaha. Sekali lagi saya mau memperkenalkan diri, saya Gideon Setiawan dari tim Product Marketing Gobis. Mungkin sebelum kita masuk ke Gobis itu apa, saya mau
sedikit flashback atau throwback gitu ya. Berdasarkan data selama pandemi terakhir nih 2 tahun belakangan ada pertumbuhan konsumsi secara online sebanyak 165%. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang bisnisnya lebih ke offline gitu ya, dan merasa kok selama pandemi perasaan traffic atau salesnya malah turun loh, nggak ada kenaikan. Cuman di lain sisi sebenarnya teman-teman yang menjalani usaha secara online itu mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Makanya kalau kita dengar juga, kalau misalnya sering nonton di YouTube atau di baca-baca informasi, banyak juga yang malah grow secara cukup atau bertumbuh secara signifikan selama pandemi berlangsung. Karena adanya pertumbuhan konsumsi secara online, sehingga mereka yang bermain di online ini bisa menjawab demand yang ada atau permintaan yang ada. Jadi memang 3 kategori yang saya highlight di sini adalah 3 kategori yang biasanya sering nih dijalani atau digeluti oleh para pelaku usaha, termasuk juga teman-teman UMKM. Jadi ada food take out and delivery atau bungkus makanan dan pesan antar itu bertambah 25 poin. Lalu di sini ada grocery atau sembako dan juga snack atau jajan masing-masing bertambah 20 dan 10 poin. Mungkin di sini tadi saya juga udah baca banyak juga yang absen nih dari para pelaku usaha kuliner. Coba nanti cerita kali ya di kolom chat juga boleh cerita selama kemarin pandemi apakah ada peningkatan atau gimana. Nah, ini juga perilaku konsumen di masa pandemi berdasarkan riset yang dilakukan oleh Universitas Indonesia. 97% responden yang disurvei mengaku membeli makanan melalui layanan pesan antar daring. Jadi hampir semua orang itu pesan online. Salah satunya melalui GoFood. Nah, terus pengeluarannya berapa sih mereka rata-rata saat membeli makanan? Total kalau dicek berdasarkan riset, mereka spend atau mengeluarkan biaya sebanyak 1,5 juta selama 1 bulan. Berarti kurang lebih 1 hari itu 50.000. Lumayan banyak. Nah, ini kita lanjut lagi. Jadi kita udah tahu di sini ada opportunity, di sini juga ada opportunity atau kesempatan. Sementara ternyata masih ada juga kesulitan untuk untuk menjawab opportunity atau kesempatan yang ada. Kalau kita cek kenapa masih banyak usaha termasuk juga UMKM yang belum mengadopsi teknologi atau belum go online atau go digital, 2 alasan utama adalah konsumen belum mampu menggunakan internet, lalu yang kedua adalah serta kurangnya pengetahuan untuk menjalankan usaha secara online. Nah, kalau kita lihat, konsumen yang belum mampu menggunakan internet ini pasti terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Cuman dengan pertumbuhan internet dan juga harga smartphone yang semakin murah, kita bisa lihat bahwa di tahun 2021 sendiri, ada 21 juta pengguna internet baru yang tersebar baik di kota metropolitan maupun di kota non-metropolitan. Ini kita bisa lihat juga kebiasaan yang sebenarnya kurang baik, cuman kalau kita lihat, bisa kita lihat bagaimana mulai dari anak kecil zaman sekarang udah hobinya megang YouTube, megang TikTok, dan sebagainya. Inilah yang merupakan dampak dari pertumbuhan internet yang cukup cepat. Jadi cepat atau lambat, konsumen yang berbasis online itu akan lebih banyak juga, termasuk konsumen-konsumen yang biasa beli di UMKM. Lalu yang kedua, kurangnya pengetahuan untuk menjalankan usaha secara online. Ini tentunya kita sebagai pelaku usaha diajak untuk belajar dan mengeksplor cara untuk mendigitalisasi usaha kita. Jadi ini ibaratnya bolanya itu di kita nih. Jadi kita sebagai pelaku usaha mau nggak nih sekarang untuk belajar dan juga untuk eksplor. Gitu. Nah, salah satu cara untuk mendigitalisasi usaha adalah dengan Gobi, aplikasi yang mudah untuk berbagai kalangan pengusaha dan juga didukung oleh beragam edukasi dan juga komunitas untuk membantu usaha para pelaku usaha dan juga entrepreneurs nih. Itu kenapa di Gobi sendiri kita mengusung satu aplikasi beragam solusi untuk kembangkan usaha. Mungkin sebelum kita lanjut lebih jauh, saya mau putar video perkenalan dulu tentang Gobi, singkat aja supaya teman-teman kurang lebih dapat gambaran.
Sebentar. Iya, iya. Wih. Kelola bisnismu dengan GoBiz, super app dari Gojek yang bikin usahamu banyak bisanya. Terima pesanan GoFood dari ratusan juta pengguna aplikasi Gojek. Bisa. Terima pembayaran non tunai dengan QR berstandar nasional dari ratusan juta pengguna GoPay. Bisa. Rekap transaksi dengan lengkap pakai sistem kasir canggih biar nggak perlu catat manual. Bisa. Manjakan pelangganmu dengan penawaran menarik yang kamu buat sendiri. Daftar GoBiz sekarang. Buat dapetin kemudahan kelola usahamu. Oke, itu tadi perkenalan singkat mengenai GoBiz. Jadi memang ada 3 layanan utama, seperti yang tadi teman-teman juga udah lihat. Serba bisa, karena kita juga punya 3 layanan utama. Pertama adalah GoFood. Teman-teman pasti di sini udah tahu dan harusnya udah pada pernah pakai ya. Jadi memang GoFood ini untuk menerima pesanan makanan dari jutaan pengguna Gojek. Lalu kita juga punya layanan GoPay, di mana layanan GoPay ini bisa menerima pembayaran secara digital berbasis QRIS atau QRIS atau QRIS yang cukup dengan satu kode QR GoPay. Jadi satu kode QR GoPay itu bisa menerima baik dari GoPay, dari OVO, Link Aja, Dana, ShopeePay, BCA Mobile, dan pokoknya semua penyedia layanan pembayaran digital yang berbasis QRIS sudah bisa diterima. Dan juga GoKasir, ini adalah aplikasi kasir yang bisa mencatat transaksi secara digital dan juga gratis. Jadi ibaratnya GoBiz ini paket lengkap gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah pernah bergabung atau sudah pernah browsing, mungkin kompetitor atau pemain lainnya belum ada yang selengkap GoBiz. Jadi teman-teman kalau misalnya mau daftar GoFood, GoPay, dan GoKasir, ini cukup download satu aplikasi aja. Sekarang kita mau menyelami sedikit kenapa harus daftar GoBiz. Jadi yang pertama adalah aplikasi ini memang mudah digunakan oleh berbagai mitra usaha. Jadi memang didesain baik untuk teman-teman yang mau mulai usaha dari rumah, ataupun yang sudah punya gerobak atau kaki lima, ataupun yang sudah punya kios, atau bahkan yang sudah punya ruko, atau yang sudah punya restoran besar. Semua bisa memanfaatkan GoBiz, tinggal nanti disesuaikan kebutuhan berdasarkan fitur dan juga layanan yang ada. Jadi memang selain itu, kita juga terhubung dengan pengguna Gojek. Jadi teman-teman yang berdaftar GoBiz bisa jualan ke jutaan pengguna GoFood dan juga bisa menerima pembayaran dari jutaan pengguna GoPay. Dan fitur-fitur di GoBiz sendiri lengkap. Jadi kita memang sudah punya, tadi kalau dari layanan ada GoFood, GoPay, GoKasir. Lalu kita juga sudah punya layanan GoModal untuk permodalan. Lalu ada GoAds untuk periklanan. Lalu ada berbagai macam fitur-fitur seperti mengatur pegawai gitu, atau mengatur peran, mengatur menu, mengatur promosi, itu semua bisa dilakukan langsung di dalam aplikasi. Dan yang gak kalah penting, mungkin teman-teman di sini sudah tergabung di berbagai komunitas pelaku usaha, tapi di GoBiz juga kita punya berbagai macam komunitas untuk mendukung usaha Bapak dan Ibu. Yang paling besar saat ini adalah komunitas partner GoFood. Kita sudah mempunyai lebih dari 90.000 anggota berbasis dengan Facebook group. Jadi nanti teman-teman bisa daftar nih setelah ikut GoBiz, daftar GoFood, bisa daftar di bit.ly/kompak.fb atau tadi juga gjk.id/daftar kompak. Gabung kompak. Nah, selain itu juga teman-teman di sini mungkin ada yang bukan pelaku usaha kuliner, tetap bisa bergabung di komunitas retail Gojek. Jadi memang kita selalu aktif memberikan edukasi. Lalu juga ada kopdar di setiap regional itu, dan juga beberapa program-program edukasi. Nah, cara bergabung di GoBiz sebenarnya sangat mudah. Kalau pertanyaannya siapa saja yang bisa bergabung di GoBiz, jawabannya juga sama. Siapa saja bisa bergabung di GoBiz. Jadi teman-teman, kalau usahanya kuliner otomatis bisa daftar GoFood. Kalau usahanya belum kuliner atau bukan kuliner, berarti bisa memanfaatkan layanan GoPay ataupun GoKasir. Sebenarnya penting banget teman-teman kalau punya laundry, usaha kelontong, itu kan pasti butuh pencatatan ya. Kalau selama ini mungkin pencatatannya pakai nota kontan atau masih pakai buku, sekarang bisa pakai aplikasi GoBiz, gratis, nanti memanfaatkan layanan GoKasir. Jadi bisa print struk juga, lalu bisa semuanya itu tercatat secara digital. Jadi nggak perlu lagi repot-repot ngitungin. Hari ini misalnya sabun colek, kejual berapa nih? Langsung tinggal masuk ke GoKasir, dilihat tab laporan penjualan, langsung kelihatan berapa yang terjual sabun colek. Gitu.
langkah-langkah pendaftaran GoBiz. Jadi memang nanti teman-teman kalau misalnya mau daftar GoBiz harus download aplikasinya dulu di Google Play Store di perangkat Android. Lalu bisa mengisi data-data informasi untuk registrasi, lalu informasi tersebut akan diverifikasi, dan setelah verifikasinya diterima atau berhasil, akan ada proses aktivasi tambahan untuk teman-teman yang daftar GoFood. Nah, cuman memang kalau misalnya di proses verifikasi ini tertolak atau gagal, nggak perlu khawatir, akan ada informasinya bagaimana cara memperbaikinya, gitu. Dokumen-dokumennya juga sangat simpel. Jadi teman-teman cukup menyiapkan KTP, nomor rekening, lalu juga alamat email, dan juga nomor ponsel. Jadi memang seluruh transaksi berlangsung secara cashless atau non-tunai. Jadi nanti setelah ada transaksi berhasil, otomatis akan ditransfer ke rekening pemilik usaha. Untuk NPWP usaha saat ini memang tidak wajib atau opsional, hanya diwajibkan untuk teman-teman yang memang usahanya berbentuk badan usaha. Jadi ketika sudah berbadan usaha, otomatis harus membayar PB1, dan ini bisa dimasukkan di NPWP usahanya sehingga bisa ditambahkan secara otomatis ke dalam aplikasi GoBiz-nya. Saya cepat aja ya, supaya nanti bisa lanjut lagi. Jadi memang tahapan registrasi ini nanti akan diminta beberapa identitas, pemilik, rekening bank, usaha, outlet, dan juga nanti memilih layanan yang mau diaktifkan. Sebagai informasi, saya sarankan kalau usahanya kuliner langsung daftar semua aja, GoFood, GoPay, dan GoKasir. Karena saat ini memang ketika kalau teman-teman cuma daftar GoPay dan GoKasir, nanti ke depannya bakal agak ribet tuh kalau mau daftar GoFood harus ngulang lagi. Jadi kalau misalnya usahanya memang kuliner, langsung aja daftarin semuanya. Dan nanti ketika rekening bank, informasi rekening bank, biasanya banyak yang nanya nih, Kak, bisa nggak ya saya daftar tapi rekeningnya berbeda dengan nama di KTP? Bisa, teman-teman cukup siapkan saja buku rekeningnya. Kalau nanti kalau nggak punya buku rekening, bisa pakai mutasi rekening atau screenshot online banking. Yang penting ada nama bank, nama rekening, dan juga nomor rekening. Biasanya kalau mobile BCA itu bisa pakai simpan QR itu tuh. Kalau misalnya mau dibagikan, itu bisa pakai itu aja di-upload nanti. Nah, ini yang penting juga saat registrasi, pastikan ketika foto KTP, selfie dengan KTP, semuanya fotonya, data di KTP-nya masih bisa dibaca di dalam foto tersebut. Itu cara paling gampang ngeceknya. Jadi setelah KTP-nya difoto, teman-teman baca tuh di dalam fotonya, NIK-nya, namanya, tanda tangannya, bisa kebaca nggak? Kalau nggak, coba diambil ulang fotonya. Karena semuanya diproses menggunakan sistem, jadi ketika sistemnya nggak bisa membaca atau buram, biasanya itu bakal ter-reject. Gitu. Tahapan verifikasi akan berlangsung selama 2 hari kerja, dan nanti kalau gagal bisa dicek saja di dalam aplikasinya apa yang harus diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya. Dan untuk tahapan aktivasi sendiri, untuk layanan GoFood akan ada data-data tambahan, jadi teman-teman kalau daftar GoFood, jangan lupa untuk buka kembali aplikasi GoBiz-nya setelah diverifikasi, lalu isi profil restoran, jam operasional, dan daftar menunya. Dan nanti setelah itu akan diaktifasi selama kurang lebih 2 hari kerja. GoKasir bisa langsung aktif, dan juga GoPay itu kurang lebih butuh 7 hari kerja, karena memang kita harus daftarkan ke PTEN yang merupakan bagian dari Bank Indonesia juga. Selama proses pendaftaran GoBiz, teman-teman jangan lupa untuk cek email dan notifikasi, dan seluruh pendaftaran GoBiz gratis, jadi jangan pernah percaya kalau ada pihak lain yang menawarkan layanan-layanan pendaftaran GoBiz, karena memang semuanya hanya dilakukan dalam aplikasi GoBiz, jadi teman-teman bisa daftar sendiri. Mungkin ini pertanyaannya sering ditanyakan, dan yang paling sering dan penting nih buat teman-teman, pasti kan banyak yang nanya, Kak, berapa sih biaya layanan masing-masing layanan nih, nomor 4 ya. Jadi untuk GoFood itu biaya layanannya 20% plus Rp1.000. Jadi memang Rp1.000 ini hanya dikenakan untuk transaksi yang diantarkan oleh mitra driver Gojek. Jadi kalau nanti pesanannya adalah pick up, jadi tidak diantarkan oleh driver, tapi di pick up sendiri oleh customer, itu hanya dikenakan 20% saja. Dan untuk GoPay itu 0,7% untuk setiap transaksinya. Ini memang diatur oleh pemerintah, dan juga GoKasir itu gratis.
Dan semua biaya layanan ini hanya dikenakan jika ada transaksi yang berhasil. Jadi, teman-teman nggak perlu khawatir. Kalau misalnya nanti, kan saya pengen coba daftar tapi takut nggak laku nih, nanti saya harus keluar biaya dong. Jawabannya tidak sama sekali, karena memang hanya dikenakan oleh biaya ketika transaksinya berhasil. Selain itu, pasti banyak juga yang nanya, Pak, biaya layanan 20% per 1.000 ini cukup memberatkan loh. Ya memang biaya layanan 20% per 1.000 ini memang sudah dihitung dan dihitung dan juga didesain supaya bisa menguntungkan kedua belah pihak nih. Karena kita di tim Gobi sendiri pun pasti butuh biaya untuk menjalankan operasional dan juga untuk selalu mengembangkan aplikasi yang lebih baik. Dan itu kenapa saya dari Gobis dan bersama tim lainnya selalu menginformasikan agar nanti jika gabung Gobis, harganya harus disesuaikan lagi. Jangan plek kepiplek, copas, copy paste harga dari offline, karena pasti berat. Kecuali memang di offline marginnya memang sudah sangat besar. Nah, itu tadi informasi soal Gobis. Kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, bisa langsung masuk ke bantuan.gobis.co.id, nanti bisa ditemukan jawabannya di sana. Selanjutnya, habis ini kita bakal ngobrol soal gimana nih Kak cara atur harga, apalagi nanti ada biaya layanan 20% per 1.000, gimana cara kita menyesuaikan harganya supaya tetap bisa untung dong, gitu. Dan untuk informasi juga teman-teman, saya nggak tahu nih, udah banyak yang join platform-platform digital belum, tapi berdasarkan pengalaman, berdasarkan informasi, berdasarkan riset juga, 20% per 1.000 ini biaya layanan yang sangat wajar. Jadi kalau teman-teman bandingkan dengan platform-platform digital lainnya, saya cukup yakin kita salah satu, paling tidak sama gitu. Tapi tidak mungkin lebih tinggi gitu. Kita lanjut dulu ke materi kedua. Jadi ini saya untuk teman-teman yang berlaku atau menjalankan usaha kuliner nih, saya mau share tentang pentingnya promosi di bisnis kuliner online, termasuk juga nantinya bagaimana caranya mengatur harga. Mungkin kita throwback sedikit, teman-teman saya juga yakin pasti sudah pernah dibahas juga nih di komunitas Dea juga. Ini adalah tahapan ketika pelanggan memutuskan untuk belanja. Jadi diawali dengan awareness ketika kita pasang iklan, kita sebarkan di media sosial, di Instagram, di WhatsApp. Lalu juga itu di tahap di awareness. Jadi customer tuh tahu nih, oh misalnya siapa nih? Saya coba cari ya. Misalnya saya nih, oh Mas Gideo nih jualan nasi campur nih, gitu. Kalau nggak ada informasinya, saya nggak pasang spanduk, saya nggak sebarin di WA, saya nggak info di Facebook, ya nggak ada yang tahu. Gitu. Saya nggak pernah pasang iklan, baik itu sosial media, baik itu IG Ads, Google Ads, atau bahkan daftar di platform-platform, yang nggak ada yang bakal tahu kalau saya nggak memberikan awareness ini, menyebarkan informasi gitu kan. Jadi sebenarnya ketika teman-teman daftar di platform online, ini merupakan salah satu bentuk awareness. Karena ketika teman-teman daftar di platform online, tentunya jadi bisa lebih mudah ditemukan oleh calon pelanggan. Yang kedua adalah consideration. Biasanya consideration ini kalau kita di platform online, kalau teman-teman juga udah sering belanja di GoFood gitu kan, tahu ya, ketika kita scroll gitu mau beli di resto apa, biasanya tentunya berdasarkan apa sih? Kalau di depan kan biasanya ada nama resto, ada promo, dan juga ada rating. Nah, proses konsiderasi ini atau pertimbangan ini biasanya terjadi ketika pelanggan dari tahu menjadi masuk nih ke restoran kita, ke halaman resto kita. Nah, di situ apa saja yang menentukan? Salah satunya adalah rating. Ketika ratingnya bagus, otomatis pelanggan mau nih. Tapi kalau ratingnya 1,5 gitu misalnya, ekstrim ya. Tapi otomatis kita sebagai pelanggan juga mikir gitu kan. Waduh, masa gua beli makanan di resto dengan rating 1,5 gitu kan. Nah, jadi rating yang baik, foto profil dan menarik, dan juga harga atau promo yang kompetitif, biasanya bikin nih pelanggan masuk ke dalam resto kita. Masuk ke halaman resto, add to cart, atau pilih, sampai akhirnya convert nih, membeli. Biasanya proses membeli ini banyak. Bisa jadi kayak, oh nggak ada promonya, tapi harganya udah masuk akal, oke beli nih. Oh,
ada promonya nih, lebih murah dari yang kemarin aku beli deh, cobain. Oh, ongkirnya masih agak mahal nih, coba cari yang lain dulu deh. Atau oh, ada diskon ongkir nih, beli deh gitu. Oh, dekat rumah saya nih, beli deh gitu. Banyak pertimbangan-pertimbangan mulai dari consideration sampai akhirnya pembeli itu bisa convert. Dan nanti setelah berhasil terbeli atau convert, biasanya ada fase retention atau kepuasan di mana pembeli puas nggak nih dengan belanjaannya. Kalau puas pasti mereka akan beli lagi. Dan bagaimana kita di tengah lingkungan bisnis yang kompetitif itu bisa selalu stand out, bisa selalu diingat, bisa selalu dibeli kembali. Itu juga jadi tantangan kita sebagai para pelaku usaha. Nah, masuk ke dalam topiknya nih. Pernah nggak sih teman-teman di sini ngerasain nih, harga offline udah tipis, gimana mau ikut promo di online? Nggak promo sepi, tapi kalau ikut promo, untungnya nggak ada. Promo nggak dulu deh, takut rugi. Saya ikutan promo sih, rame. Tapi kok kayaknya malah rugi ya? Atau bahkan mungkin di sini teman-teman kalau misalnya belum daftar Gobis, ada juga nih, saya pengen ikut online tapi nggak ngerti. Atau saya ingin ikut online tapi kok kayaknya ribet ya, atau bikin rugi ya, gitu. Karena ada biaya layanan dan sebagainya. Nah, jawabannya adalah teman-teman ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus menentukan harga jual yang tepat. Bagaimana cara menentukan harga jual yang tepat? Yang pertama adalah mengetahui dulu komponen-komponennya. Nah, jadi teman-teman, yang termasuk dalam harga jual itu ada biaya produksi, target konsumen, kompetitor, dan ciri khas. Jadi biaya produksi pasti ada dong, kita kan produksi makanan gitu. Nah, jadi teman-teman pastiin tahu biaya produksinya. Jangan sampai ngira-ngira. Nah, itu nggak baik, karena nanti kita nggak tahu untungnya berapa. Lalu harga jual, kita harus sesuaikan juga dengan target konsumennya. Kalau saya cuma jual nasi, ayam goreng, target konsumennya siapa ya? Mahasiswa atau golongan menengah ke bawah. Tapi beda ketika jualnya ayam goreng, misalnya ayam goreng truffle atau ayam goreng mozzarella, yang pasti membutuhkan biaya produksi yang lebih tinggi, sehingga target konsumennya juga pasti lebih tinggi, karena harga jualnya otomatis lebih tinggi dong. Lalu kita juga selalu cek nih harga kompetitor, supaya kita bisa kompetitif. Jangan seolah-olah kayak, oh saya pengen jual ayam goreng lebih mahal tuh, semata-mata supaya lebih untung, padahal kompetitor semua jualnya jauh lebih murah. Nah, itu kan masih nggak laku dong. Nah, yang terakhir, yang penting juga, ciri khas atau unique selling point, hal unik yang harus bisa membedakan restoran kita. Itu kenapa teman-teman di sini pasti banyak yang jualan kopi, jualan ayam geprek, dan saya nggak tahu, cuman berdasarkan riset dan pengalaman saya, nggak semuanya bisa laku. Kenapa? Karena semuanya ya jual ayam geprek, sama aja. Apa bedanya? Nah, disitulah teman-teman harus punya perbedaan. Bisa perbedaan itu macam-macam. Bisa, oh ayam geprek saya jumbo. Oh ayam geprek saya paling pedas di Indonesia. Oh ayam geprek saya sambelnya sambal hijau nih, saya nggak jual sambal merah. Atau ayam geprek saya harganya lebih murah dibanding yang lain. Ini juga bisa jadi suatu keunikan. Harga, selain harga, porsi, atau selain porsi, topping, itu semua bisa dijadikan keunikan yang berbeda dari pemain-pemain lainnya. Nah, ini yang penting ya ketika menghitung HPP. Nanti teman-teman kalau mau secara lebih detail, banyak juga video edukasi di YouTube-nya Mitra Usaha Gojek. Link pendaftaran Gobis, Kak Tegar, nanti download aja aplikasinya ya. Jadi ini perlu di breakdown atau di selami sedalam ini nih. Jadi beras, ayamnya berapa, kolnya berapa, sambalnya berapa, bahkan sampai packaging itu juga harus dihitung. Jadi harganya biasanya misalnya beras contohnya 285.000, besarannya 25 kilo nih. Biasanya saya pakai 100 gram untuk satu porsi nasi ayam. Berarti biaya bahannya berapa nih? Nah, ini ada rumusnya. Berarti terpakainya adalah 285.000 dibagi 25.000, jadi dapat 11,4, 100 dikali 11,4 ini. Nah, inilah harga-harga pokok yang harus teman-teman hitung dengan baik, supaya nanti tahu nih harga pokok satu porsi itu berapa sih,
sehingga kita bisa menentukan harga jualnya yang tepat. Ketika menentukan harga pokok penjualan, setelah dihitung, nanti teman-teman kalau ini saya juga, maaf ya, tapi agak cepat-cepat karena memang waktunya terbatas, nanti teman-teman bisa kunjungi YouTube di Mitra Usaha Gojek, ada beberapa video edukasi. Nanti saya share juga ya. Ini di breakdown secara lebih mendetail soal cara hitung HPP di sana juga. Jadi memang harga pokok penjualan itu, misalnya harga pokok penjualan satu porsi 5.000. Rekomendasi harga jual, kita biasanya rekomendasi 3 kali, dikali 3. Tapi ini tetap teman-teman harus cek lagi ke kompetitor. Jangan sampai kalau kali 3 ini terlalu tinggi. Karena kan kompetitor ini tergantung juga di wilayahnya. Tergantung juga di yang paling signifikan sih tergantung di wilayahnya ya. Kalau teman-teman jual ayam goreng di SCBD gitu sama di rumah ya pasti beda dong harganya. Karena di SCBD harus bayar biaya gedung dan sebagainya. Lalu ada harga jual online, ini biasanya dari harga jual offline dikali 1,25. Jadi ini contohnya 5.000 kali 3, 15.000 dikali 25%, jadi 18.750. Potongan komisi GoFood di 20% plus 1.000, jadi 4.750. Total ditransfer adalah 14.000. Dan total keuntungan berarti 14.000 kurangin HPP 5.000, jadi 9.000. Nah, nanti teman-teman akan ada promo-promo nih biasanya di Gojek. Jadi HPP ini dipastikan harus dicari tahu, lalu harga jualnya harus dipastikan bisa sanggup menopang promosinya juga. Kalau harga jualnya nggak sanggup menopang promosi, otomatis nggak bisa ikut promo. Jadi dipastikan ketika ikut promo itu dicek lagi harganya, karena promo-promo di Gojek pun ada subsidinya gitu. Jadi teman-teman nggak perlu menaikkan harga, misalnya promo diskon 20%, saya naikin 20% deh. Nggak usah, tapi teman-teman bisa menghitung subsidi antara misalnya subsidinya 50%, berarti teman-teman bisa naikin aja 10% gitu kan, untuk menopang harga promo. Jadi memang jenis-jenis promo itu banyak ya teman-teman. Kenapa saya sarankan untuk ikut promo terlebih di platform online adalah karena ketika teman-teman ikut promo bisa tampil lebih banyak, makin terlihat. Bisa muncul di banner utama, bisa muncul di shuffle cart, bisa mendapatkan label-label promosi, dan inilah yang bisa menarik pelanggan untuk memvisit atau mengconsider resto kita gitu. Nah, di GoFood sendiri ada 3 tipe promo. Jadi ada diskon menu, ada diskon total belanja, dan juga diskon ongkir. Nah, masing-masing tentunya disesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing outlet nih. Saran saya adalah untuk selalu mencoba. Salah satu yang biasanya jadi pertanyaan adalah, Kak, gimana ya cara kita membuat diskon menu yang bisa untung nih? Karena diskon saya itu jualan ayam geprek, harganya pas-pasan. Saya pengen ikut promo tapi takut malah rugi gitu kan. Biasanya adalah teman-teman bisa memanfaatkan menu keluarga, jadi menu jumbo atau menu jumbo. Jadi memang yang didiskon adalah porsi-porsi jumbo saja, atau menu bundle. Menurut saya yang paling bisa menyelamatkan harga itu adalah menu bundle. Contoh ya, kita menghitung nih. Kalau ayam geprek plus minuman, kita lihat nih, ayam geprek 20.000. Minuman misalnya kita jual 10.000. Lalu kita mau diskon 25%. Kalau tanpa minuman, teman-teman 20.000 kurangin diskon 25%, 5.000. Lalu dikurangin komisi GoFood 3.000. Itu total pendapatannya hanya 12.000, dikurangi modal ayam 7.000. Dapatnya 6.000 doang nih. Tapi kalau teman-teman bikin paket minuman, 20.000 tambah 10.000, lalu ada diskon 25%, 7.500, komisinya di 5.500. Total pendapatannya jadi 30.000 dikurangin 13.000, itu 17.000. Lalu modal ayamnya 7.000 saja, modal minumannya 2.500. Minuman ini biasanya adalah menu-menu yang marginnya bisa besar. Jadi kalau kita lihat di sini tanpa minuman dibandingkan dengan paket minuman, itu untungnya lebih besar ketika kita pakai paket minuman. Dan kalau misalnya tadi nggak pakai, kalau kita lihat di sini, untung 7.500 dari es teh manis ini itu bisa untuk menutupi biaya promosi 7.500. Gitu. Jadi memang
Jadi tipsnya adalah ketika membuat menu bundling, teman-teman harus paketkan menu-menu yang marginnya cukup dengan marginnya tinggi. Jadi contohnya minuman atau misalnya menu-menu jajanan snack itu biasanya marginnya tinggi tuh. Minuman sih paling tinggi. Kalau nggak bisa yang kayak tahu goreng atau tempe goreng itu biasanya bisa dibuat lebih tinggi harganya supaya bisa menopang harga promo gitu. Nah ini ada diskon ongkir juga, jadi ada 3 jenis diskon tadi ya teman-teman, total belanja, diskon menu dan juga diskon ongkir. Semuanya bisa dicoba menurut saya, selalu mencoba supaya tahu nih jenis promo apa yang cocok untuk saya. Kadang ada juga yang nanya, sudah ikut promo tapi kok masih belum laku. Nah, nanti teman-teman harus cek lagi, awareness, consideration, conversion, retention. Kira-kira berhentinya di mana? Kalau udah pasang promo, biasanya kan berarti conversion kita udah rapiin nih. Tapi belum laku, berarti kita harus cek lagi consideration dan juga awareness. Udah pada tahu belum sih kita jualan gitu. Tapi biasanya yang penting adalah consideration. Jadi kita harus pastiin menu kita fotonya lengkap, menu kita fotonya bagus, rating kita juga bagus. Karena ya sama, ketika ratingnya 1,5 tapi promonya 90%, ya saya rasa tetap gak ada yang membeli gitu kan. Takut gitu kan. Nah, itulah yang teman-teman harus perhatikan. Posisikan diri kita sebagai konsumen, posisikan diri kita untuk mempelajari nih perjalanan pelanggan kita ketika mau belanja itu kira-kira berhentinya di mana nih. Lalu juga pelajari juga kompetitor. Jadi resto saya ayam geprek A, terus di sekitar saya ternyata ada ayam geprek B dan C yang lebih laku. Visit, nah kalian coba pesan, kalian coba lihat halaman GoFood-nya apa yang bisa lebih menarik. Disitulah teman-teman nanti bisa belajar, bisa mempelajari, atau bahkan kalau misalnya teman-teman punya tetangga, itu kasih sampel, minta pendapat, atau sudah punya pelanggan, coba tanyain, Kak, apa ya yang bikin kakak suka kita? Kak, apa yang kita kurang? Jadi teman-teman tuh tahu perkembangan atau pertumbuhan bisnisnya itu diarahkan kemana. Gitu. Ini yang tadi saya juga bilang, pastikan foto menu lengkap, bikin menu paket supaya lebih menarik, bisa disebarkan di media sosial, dan juga diskonnya sebenarnya dianjurkan lebih dari 20% supaya jadi lebih menarik. Dan teman-teman juga di GoFood ada spesial promo rekomendasi, jadi ini biasanya adalah promo-promo yang disubsidi oleh Gojek, jadi ini bisa membantu teman-teman juga. Silahkan nanti kalau teman-teman sudah bergabung di GoBiz, nanti kalau punya pertanyaan bisa langsung kunjungi menu bantuan di halaman lain. Atau selama sementara ini bisa kunjungi bantuan.gobiz.co.id. Itu tadi pemaparan materi dari saya cukup panjang, semoga bisa dimengerti. Dan karena waktunya sudah cukup mepet, mungkin kita bisa langsung ke Q&A karena pertanyaannya juga sudah sangat banyak banget nih ya. Oke, terima kasih banyak Mas Gideon. Wah, tadi sudah dipaparkan semua materi, perkenalan tentang GoBiz, juga tadi sudah disampaikan tips dan trik gimana sih caranya atur promo dan juga harga jual anti rugi. Tadi udah dijelasin juga matematikanya ya. Memang agak ribet di awal, tapi ya memang repot di awal nggak apa, yang penting cuan belakangan ya Mas Gideon. Benar, namanya juga jualan gitu kan, aja usaha. Betul. Nah, terus tadi juga dijelaskan bahwa memang bisa dibilang nih kalau saya bisa sedikit simpulkan, memang mendigitalize bisnis itu adalah satu keharusan sekarang ya Mas ya. Udah bukan lagi kayak pilihan, there's no choice, karena sekarang kita masuk ke era digital nih gitu ya. Benar. Betul. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin masih ragu-ragu, ini nggak ya, mau nggak ya mendigitalize bisnis gitu, pakai dari offline ke online, ya jangan ragu-ragu lagi, karena itu merupakan suatu keharusan. Dan memang Gojek sendiri sudah nih memberikan sebuah platform yang berupa aplikasi yang bisa dikatakan super app gitu ya Mas ya, yaitu GoBiz. Oke, Mas Gideon, kita masuk ya ke sesi Q&A karena sudah ada 72 pertanyaan nih. Boleh, mungkin teman-teman juga cek Q&A-nya, terus kalau ada yang menarik di like, supaya kita juga bisa mudah nih ya Mbak ya. Kita sort dari yang paling upload aja, atau kalau misalnya Mbak Raras juga udah sortir, boleh ditanyakan. Ya, kebetulan sudah disortir beberapa nih. Oke.
Saya ingin bertanya dulu, membacakan dulu pertanyaan dari Pak Muhammad Hashim Rizal. Beliau punya toko retail atau toko retail spare part bisnisnya. Dan pertanyaannya adalah, ini terkait Gobis ya Mas ya. Dalam Gobis ini, apakah bisa mengatur atau mendukung bisnis retail atau reseller dalam mengelola persediaan barang, dalam kurung baik keluar atau masuknya, serta membuat laporan kasnya. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Hashim ya. Untuk saat ini memang untuk stok itu belum bisa, inventory itu belum bisa di Gobis. Tapi ketika nanti Pak Hashim memanfaatkan Gobis, ada 2 yang bisa dimanfaatkan. Jadi bisa menerima pembayaran melalui GoPay, dan juga GoPay ini nantinya Pak Hashim bisa kayak misalnya ada yang mau bayar, Pak Hashim bisa screenshot aja QR-nya, dikirimkan ke resellernya untuk transaksi secara non tunai. Jadi mereka juga tinggal scan gitu, bisa tinggal langsung masuk ke dalam saldo Pak Hashim. Selain itu bisa memanfaatkan GoKasir. Jadi memang GoKasir ini sebenarnya bisa untuk pencatatan. Jadi Pak Hashim bisa tahu nih, oh saya hari ini jual spare part apa aja, bulan ini jual spare part apa aja, itu bisa ketahuan. Cuman memang yang kalau tadi pertanyaan Pak Hashim, apakah bisa tahu nih stok saya di gudang saat ini berapa, itu belum bisa. Cuman Pak Hashim nanti bisa secara manual sih, berarti nanti Pak Hashim tinggal tarik datanya dari Gobis dashboard, kita bisa ada di dashboard, nanti dalam Excel ditarik, lalu Pak Hashim berarti punya satu Excel lagi untuk inventory masuknya, nanti tinggal dikurangin aja, gitu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Gideon, terima kasih juga Pak Hashim pertanyaannya, semoga menjawab. Dan pertanyaan berikutnya nih Mas Gideon, dari Pak Eko. Beliau tidak menuliskan jenis usahanya apa, tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan harga jual yang tepat ketika ada promo tapi ternyata potongannya itu ditanggung oleh penjual. Nah, itu gimana menentukannya ya Mas Gideon? Silakan Mas. Gimana Mbak? Boleh diulangin? Pertanyaannya dari Pak Eko, bagaimana kita menentukan harga jual yang tepat ketika ikutan promo tapi ternyata potongannya itu ditanggung oleh penjual. Oke. Ini banyak juga dari tadi yang nanyain harga jual ya. Jadi memang pertama adalah saya mundur dik. Jadi ketika menentukan harga jual tadi juga udah saya share. Jangan lupa teman-teman, harga pokok penjualannya itu dihitung dulu. Dipastikan HPP-nya itu tahu, jangan ngira-ngira. Jadi nanti tahu kira-kira kalau saya jual segini, untung saya berapa, target saya sebulan bisa jual berapa, saya kira-kira bisa menutup biaya operasional kita nggak? Nah nanti ketika menentukan harga jual, jangan lupa mempertimbangkan adanya biaya promosi. Jadi kalau misalnya memang masih bisa, kayaknya saya masih bisa naikin dikit nih, untuk nanti menanggung biaya promosi. Dinaikin aja Pak, karena ketika nanti join promo, otomatis harga kita jadi turun lagi dan lebih murah. Dan ketika ikut promosi, Pak Eko tadi ya, bisa lihat apakah promo ini di subsidi oleh Gojek atau enggak. Kalau disubsidi oleh Gojek, Pak Eko bisa hitung-hitungan lagi nih, oh kalau subsidinya segini, saya berarti harga segini masih nutup nggak ya kalau saya join promo yang ini, gitu. Nah, kalau misalnya biaya promonya ditanggung penjual, otomatis pasti dong ada bagian yang ditanggung penjual. Kalau semuanya ditanggung Gojek, nanti kita bisa-bisa pusing gitu kan. Karena memang disubsidi. Ada banyak promo yang pasti selalu disubsidi. Jadi teman-teman silakan cek aja dan dilakukan hitung-hitungannya dengan baik. Dan ada satu lagi nih. Tadi ada yang pertanyaannya adalah ketika menentukan harga jual itu, saya nggak berani nih tentuin harga jual yang terlalu tinggi karena takut kompetitor lebih murah dan mereka juga jadinya lebih laku, malah kita nggak laku. Nah teman-teman di sini coba cek kalau jualannya sama dengan kompetitor, kok bisa dia lebih murah? Nah itu coba teman-teman cari tahu caranya bagaimana, atau cara lainnya adalah teman-teman otomatis harus mengenalkan keunikan lain. Kalau yang sebelah jual ayam geprek 15.000, saya jual ayam geprek nggak bisa di 15.000, coba ditambahin. Oh, saya tambahin mozzarella deh, tapi harganya jadi 25.000 misalnya. Atau saya tambahin truffle, atau saya tambahin mentai. Ditambahkan keunikan yang bisa membedakan sehingga ada nilai lebih yang bisa ikut menaikkan harga kita. Gitu.
Oke, Ya. terima kasih banyak. Jadi emang ya itu tadi ya, balik lagi ke HPP ya Mas ya, emang harus benar-benar nggak boleh ngira-ngira, oh ini segini kira-kira segini gitu, nggak bisa kira-kira ya. Tapi emang harus benar-benar di breakdown, kemudian dihitung-hitung untuk bisa dicoba-coba tuh kalau saya join promo ini kira-kira saya dapatnya berapa, itu harus dihitung, jangan kira-kira semuanya. Oke, baik. Terima kasih Mas Gideon, terima kasih juga tadi pertanyaan dari Pak Eko. Nah, kemudian pertanyaan dari Mbak Nabila Anissa Nurbaiti. Beliau bisnisnya kuliner. Pertanyaannya, apakah aplikasi Gobis tersedia untuk perangkat PC? Itu yang pertama, Mas Gideon. Yang kedua, bagaimana sistem bagi hasil ketika mitra usaha menggunakan promo untuk produknya? Tadi sudah mungkin bisa diulang lagi, Mas. Iya, nggak apa-apa. Mbak Nabila, jadi memang untuk Gobis ada di PC, di Gobis Dashboard, tapi dashboard ini memang hanya untuk memantau dan juga lebih untuk men-track sih performa usahanya. Jadi kayak laporan transaksi itu bisa diakses melalui Gobis Dashboard. Lalu kalau pakai GoKasir, kita juga bisa tahu tuh, oh hari ini penjualan saya berapa, penjualan menu terlaris apa, pembayaran terfavorit apa, itu ada di Gobis Dashboard. Tapi memang untuk menerima pesanan di outlet, itu saat ini memang hanya tersedia di aplikasi Gobis. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Gideon informasinya. Oke, saya mau bertanya dulu nih kepada teman-teman, apakah suara saya jelas atau mungkin terputus-putus karena kebetulan agak kurang baik di sini. Jelas Mbak Rara. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya nih, Mas Gideon. Dari tadi kan kita bahas mengenai, biaya administrasi berapa persen yang pemotongannya. Nah, ini ada yang bertanya, yaitu Mbak Faidah Khalid dari Kediri. Beliau bertanya sampai sejauh mana sih keamanan data kita selama menggunakan aplikasi Gobis? Sejauh ini bisa saya jamin tetap aman ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah bergabung di Gobis dan juga sudah pernah mengalami beberapa penipuan mengatasnamakan Gobis dan merasa data Gobis bocor. Sebenarnya sih enggak sama sekali ya. Dan ketika data bocor, oknum-oknum menipu itu pendekatannya adalah berdasarkan data-data yang kita sebar di sosial media. Jadi misalnya di Google Bisnis itu kan kita pasti ajang dong. Misalnya saya Warung Gideon, nomor HP-nya segini, alamatnya di sini. Nah itu biasanya penipu itu memanfaatkan itu. Mereka screenshot lalu mengaku atas nama Gobis menawarkan berbagai macam penawaran yang tidak sesuai gitu. Jadi memang sejauh ini aman. Tips saya untuk teman-teman, yang penting siapapun yang menghubungi nggak usah khawatir. Yang penting jangan pernah bagikan kode OTP. Lalu kalau sudah mulai ditanya nomor kartu ATM, itu benar-benar nggak pernah ada yang nanya sih. Dan ini biasanya mereka melakukannya adalah melalui WhatsApp call, dan lalu mereka lanjut ke formulir elektronik. Nah, formulir elektronik ini tidak jelas keamanannya. Jadi teman-teman jangan pernah mau mengisi data di formulir elektronik. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Gideon. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya langsung ya Mas Gideon ya. Boleh. Banyak. Ini ada pertanyaan dari Mbak Rita Oktoraisti. Beliau bisnisnya bisnis makanan mochi nih Mas. Nah, pertanyaan bagaimana cara memanfaatkan fitur Gobis apabila makanan kita itu pakai sistem pre-order atau ordernya itu H-1? Karena mochi saya fresh food. Kalau dimasak dulu lumayan makan waktu banyak, sekitar 45 menit baru jadi. Oke. Komen dong, dari mana nih? Penasaran. Karena ada yang jual mochi. Coba kalau di kolom chat ya, saya juga penasaran. Tapi memang untuk pre-order, nanti kan ini juga menjawab pertanyaan teman-teman nih, banyak juga yang nanya tadi ya. Pre-order saat ini memang belum bisa untuk Gobis. Alternatifnya adalah bisa di Tokopedia. Atau sebenarnya gini, biasanya teman-teman kan saya buka open PO H-1 nih. Saya open PO, ada terima orderan 20 biji mochi. Tapi saya sekali resep bikin jadinya 35 kan gitu. Nah, gimana nih? Nah, cobain aja 15 sisanya ini teman-teman jual di Gobis. Jadi kan di Gobis itu ada fitur buka tutup toko, ada fitur juga atur menu. Bulu kan?
Keluar lagi. Lah, mana pula tadi nih? Hilang deh. Hilang. Apa dia? Hah? Pisang apa? Lah. Hilang aja.